Baik, yang berikutnya adalah saya akan memberikan dua contoh di sini ya. Contoh pertama dan contoh kedua ini sedikit berbeda di proses Rowlett Hill-nya, tapi secara konsep tetap sama gitu ya. Kita yang pertama ini menggunakan expectation, artinya semakin besar peluangnya maka ekspektasi dia mendapatkan keluar atau pada saat di Rowlett itu dia akan keluar itu semakin besar. Itu yang kita gunakan untuk prinsip dari SQE example yang pertama. Nanti yang kedua dia benar-benar kita berikan nilai random. Ya, misalkan yang pertama keluar 1, keluar 2, dan seterusnya. Oke, ya. Kita lihat dulu yang contoh yang pertama. Pada contoh pertama ini, problemnya adalah kita ingin mendapatkan nilai X yang bisa memaksimalkan fungsi X kuadrat, di mana range-nya nilai X-nya antara 0 sampai dengan 31. Ini secara gampang-gampangan ya pasti 31 ya. Tapi di sini kita akan proses dengan menggunakan SQE ya. Baik. Di sini GE atau genetic algorithm yang kita gunakan ini menggunakan representasi binary code. Karena di sini nilainya 0 sampai dengan 31, 0 sampai dengan 31, kalau kita jadikan bentuk biner sampai dengan 31, ini kita membutuhkan berapa bit gitu ya. Bit 31 itu atau 0 sampai 31 ini kan ada 32 bilangan ya. Di mana 32 ini itu akan sama dengan 2 pangkat 5 kan? 2 pangkat 5 ya. 2 pangkat 5 kan 32. Maka baik, kita lanjut. Jadi 2 pangkat 5 ini kan bisa kita nyatakan dengan maksimum adalah 5 atau minimum, sorry. Minimum adalah 5 bit. Jadi 0, 0, 0, 0 itu akan mewakili nilai 0 dan 1, 1, 1, 1, 1 ini akan mewakili nilai 31 ya. Sehingga kita merepresentasinya dengan binary code yang panjangnya adalah 5. Oke, ini asalnya ya. Kemudian dalam pendekatan genetic algorithm ini, kita akan menggunakan population size-nya atau mating pool size-nya itu adalah 4. Mating pool, saya ulangi, jadi mating pool size atau population size-nya di sini 4. Jadi sekali proses dia dengan 4 individu yang berbeda. Kemudian kita menggunakan one point crossover dan bitwise mutation. Lalu menggunakan selection hill-nya dengan selectionnya dengan Rowlett Hill dan inisialisasinya menggunakan inisialisasi random. Baik ya, kita coba. Langkah pertama adalah initial population. Initial population ini tadi seperti disampaikan di sini, proses inisialisasinya dengan menggunakan random ya, secara random. Misalkan karena ukuran mating pool size atau individu population size-nya itu ada 4, berarti di sini 13, 24, 8, 19 ya. 13, 24 misalkan secara random keluar angkanya dalam satu populasi itu ada bilangan 13, 24, 8, dan 19. Perhatikan ini adalah random ya, jadi sembarang gitu ya, sembarang. Kemudian setiap bilangan ini kita representasikan dalam bentuk bit, ya, 5 bit binary string ya. Jadi contohnya di sini, ini kita beri saja nomor gitu ya, nomor individunya 1, 2, 3, 4. Lalu nilai X-nya yang kita
generate secara random tadi itu adalah 13, 24, 8, 19. 13 itu direpresentasikan dalam bit ini ya 01101. Ini saya kira tidak perlu saya jelaskan kenapa dapatnya 13. Kalian bisa kembali mengingat mata kuliah digital atau logika digital atau teknik digital atau teknik logik ya. Ini kemudian 24 di sini, kemudian 8 di sini, dan 19 seperti ini. Oke, seperti ini. Ini yang pertama, initial dari population-nya. Yang berikutnya, ini adalah langkah kedua, kita melakukan proses fitness calculation. Ini tujuannya untuk memilih atau menentukan atau sudah fit dan sudah sesuai enggak gitu ya, sesuai dengan fungsi value-nya ya. Jadi fungsi value-nya ini kita ingin memaksimalkan X kuadrat. Jadi fungsi yang kita ingin cek itu adalah X kuadrat. Maka itu akan menjadi fungsi fitness ya. Fungsi fitness-nya adalah X kuadrat. Jadi fitness calculation, kita melakukan proses perhitungan untuk fungsi fitness X kuadrat. Jadi X-nya ini, nilai X-nya adalah 13, 24, 8, 19. Ini kita kuadratkan sehingga ketemu seperti ini. Nah, setelah itu, langkah berikutnya kita melakukan proses normalize. Ini tujuannya agar secara perhitungan kita bisa mengukur mana yang paling fit gitu ya, mana yang paling sesuai, mana yang paling bagus di antara nilai-nilai ini gitu ya. Itu kita normalize menjadi nilai 0 sampai dengan 1 gitu ya. Nah, caranya gimana? Ini kita jumlahkan keseluruhan ini jadi 169, 576, 64, 361. Ini kita jumlahkan sehingga totalnya ketemu 1170. Nah, ini yang kita gunakan sebagai pembagi dari seluruh nilai di sini. Sehingga nanti kalau kita bagikan hasilnya totalnya ini akan menjadi nilainya 1. Jadi ini 169 ini kita normalize dengan membagi nilai sumasinya. Jadi ini 1170 ini kita bagikan ke sini 1170. Ini juga dibagi 1170. Ini dibagi 1170. Ini juga dibagi 1170. Ya, sehingga probabilitasnya ketemu 0,14, 0,49, 0,06, 0,31 dan ini totalnya adalah sama dengan 1. Baik, ini adalah bentuk normalize-nya. Nah, dari sini kita bisa melihat probabilitasnya kan, ya. Semakin besar probabilitas, maka ini yang akan mempunyai peluang paling besar dibandingkan parent-parent yang lain. Jadi kita punya individu 4 dengan probabilitas paling besarnya adalah 0,49. Maka itu yang nanti mempunyai peluang paling besar ya. Yang nanti kita gunakan prinsip selection dengan Rowlett-Hill selection. Di mana Rowlett-Hill selection tadi seperti yang saya sampaikan isinya adalah probabilitas ya. Jadi kalau dilihat di sini 49 ini adalah miliknya individu 2 ya, ini individu 2. Ini individu 2, individu 1 itu 0,14 atau 14%, ini individu 1. Ini individu 2 49%. Kemudian yang 6% atau 0,06 ini punyanya individu yang ketiga dan yang berikutnya yang 31% itu adalah punyanya individu yang keempat. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa secara normatif kalau ini kita putar peluang mendapatkan atau keluar nilai 2
ya, atau keluar individu 2 ini akan menjadi lebih besar dibandingkan 31, 14, dan atau individu 1, 4, dan 3 gitu ya. Kemudian yang paling kecil berarti apa? Yang 3 ini, nah hanya 6%. Ini peluang keluarnya, kalau ini kita putar, ini kita putar mendapatkan 6, ini peluangnya kecil sekali ya, hanya 6%. Dibandingkan dengan yang 2, 4, dan 1. Sehingga di sini kita menggunakan pendekatan expected count ya. Jadi nilai harapan atau kita sebut dengan nilai harapan. Nilai harapan itu kita dapatkan dari nilai di sini ya, dari nilai average ya, average ini 0,293. Jadi setiap nilai fitness ini ya kita bagi dengan nilai average. Ini akan menjadi besaran dari nilai harapan atau expected count. Jadi 0,658 ini adalah pembagian antara 169 dibagi dengan nilai average-nya. 93. 576 dibagi dengan 293, 64 dibagi 293, 361 dibagi 29. Nah, setelah itu secara aktual kita bulatkan gitu ya. Ini kita bulatkan 0,58, ini kalau kita bulatkan ya. Ini sama dengan 1, kita bulatkan bulat ya. 197 kita bulatkan menjadi 2, 0,22 kita bulatkan menjadi 0, 1,23 kita bulatkan menjadi 1. Artinya apa di sini? Artinya kalau kita putar ya secara perhitungan ekspektasi gitu ya, harapan gitu ya, ekspektasi bahwa individu pertama ini ya itu akan mempunyai ekspektasi kemunculan 1. Sedangkan individu kedua ini mempunyai ekspektasi kemunculan adalah 2 kali. Kemudian yang ketiga, ini ekspektasinya tidak ada, 0. Berarti dia tidak akan keluar gitu ya, kalau kita putar. Kemudian yang keempat, individu keempat ini akan punya ekspektasi 1. Nah, ini kalau kita total, ini jumlahnya adalah 4. 4 ini sama dengan ukuran dari populasi atau ukuran dari mating pool. Gitu ya. Nah, sehingga dengan cara seperti ini, expected count ini, kita nggak perlu menggunakan random ya, tidak perlu menggunakan proses pemutaran ya, sebanyak 4 kali, karena di sini ada 4 individu, berarti kita harusnya memutar Rowlett Hill-nya ini sebanyak 4 kali gitu ya. Nah, ini kita langsung bisa mendapatkan nih dari di sini, dari perhitungan ekspektasi ini. Ya, artinya apa? Di sini dari 1, 2, 3, 4 ini, maka kalau ini kita lakukan perhitungan ekspektasi, ini akan keluar individu 1 ya sebanyak 1 kali, individu 2 sebanyak 2 kali, dan individu 4 sebanyak 1 kali. Gitu ya. 0 tidak keluar. 0 tidak keluar. 3 tidak keluar karena ekspektasinya nilainya adalah 0. Ini pendekatan yang pertama ya, agar kita nggak melakukan gambling gitu ya, tidak melakukan gambling, tapi pendekatan ini tetap tidak menyalahi dari prosedur yang terjadi dengan kalau kita melakukan proses seleksi dengan Rowlett Hill. Bisa dipahami ya? Jadi ini adalah proses seleksi yang dilakukan dengan menggunakan proses Rowlett Hill, tapi menggunakan perhitungan ekspektasi. Jadi yang keluar adalah 1, 2, 2, 4. Ya.
Nah, setelah kita dapatkan atau kita pilih parent berdasarkan Rowlett Hill atau Rowlett Hill dengan pendekatan ekspektasi tadi, kita dapatkan ya tadi 1, 2, 2, 4. Ini adalah hasil seleksi. Nah, hasil seleksi ini kemudian kita lakukan proses crossover. Jadi kita pasangkan setiap dua parent. Jadi kita mengambil the string of two parent individual. Jadi kita ambil dua pasangan, 1, 2, dan 2, 4. Ya. Kemudian di sini the overall probability is assigned to the crossover process. Jadi anggaplah probabilitas yang kita berikan itu kita tetapkan untuk semua proses probabilitas, which the probability given to parent, the crossover process ini akan terjadi, gitu ya. Misalkan kita tentukan crossover titiknya untuk individu yang pasangan individu pertama yaitu 1 dan 2, ini crossover titiknya adalah di titik 4. Crossover titiknya ada di titik 4, sedangkan yang 24 ini di titik 2 ya. Jadi satu pasangan ini dia mempunyai crossover point yang sama. Jadi tidak mungkin ini 4 kemudian 3 gitu ya. Kalau untuk proses yang simple ya. Ini kita berbicara mengenai yang simple dulu. Jadi 4, sedangkan yang 24 itu titik crossover-nya ada di titik 2. Ya, jadi ini. Jadi di sini kita beri batas antara 4, 5. Kemudian yang di sini kita beri batas antara 2 dan 3. Nah, kemudian kita lakukan proses crossover. Crossover berarti yang kita tukar adalah bagian tail-nya, bagian ekornya. Yang depan ini tetap ya, 0110, 1100, ini tetap. Yang 1 dan 0 ini kita tukar. Ya. Dengan cara yang sama itu kita lakukan untuk pasangan parent yang kedua itu 2 dan 4. 2 dan 4 di sini yang 11 dan 10 ini tetap, tapi tail-nya ini yang kita tukar. Tail-nya kita tukar yang ini. Ditukar ya, di crossover ya. Yang ini menjadi 00, yang di sini yang atas menjadi 011. Nah, sehingga di sini kita dapatkan individu baru. Individu barunya berapa? Individu baru yang pertama adalah 12, individu baru yang kedua adalah 25, individu baru yang ketiga adalah 27, dan individu baru yang keempat adalah 16. Nah, seperti itu. Nah, ini kita dapatkan kalau kita hitung fitnessnya atau function fitnessnya adalah seperti ini. Oke. Nah, kemudian di dalam SGE ini juga bisa dilakukan proses mutasi ya. Nah, mutasi di sini itu diaplikasikan ke small x value. Jadi ke nilai x yang small karena kita kan ingin memaksimalkan fungsi x2 x kuadrat gitu ya. Otomatis kita kan akan mencari nilai x-nya itu yang besar. Maka kita melakukan mutasi ini hanya pada individu-individu atau nilai x yang kecil saja. Untuk apa? Untuk to get a large fitness value ya. Untuk mendapatkan nilai fitness yang lebih cocok sesuai dengan fungsi fitnessnya atau fungsi atau tujuan dari fungsi fitnessnya itu memaksimalkan. Nah, dengan cara apa? Mutasi tadi itu bisa dari 0 dirubah menjadi 1 atau 1 dirubah menjadi 0 gitu ya.
Nah, karena kita ingin memaksimalkan, ingin mendapatkan nilai lebih besar, otomatis kita akan merubah yang nilai zero-zeronya. Ya, nilai zero-zeronya dirubah menjadi 1. Kita lihat di gambar offspring atau anak-anak setelah X over tadi, kan ini ya. Nah, tapi tadi itu 12, 25, 27, 16. Maka kalau kita lihat di sini yang masih kecil itu nilainya adalah 12 dan 16. Atau kalau kita lihat nilai nolnya itu masih banyak ya. Nilai nolnya masih banyak. 12 dan 16. Maka 12 dan 16 ini saja yang kita lakukan proses mutasi. Misalkan mutasi pertama itu kita lakukan pada nilai 12, ini 12 ya, yang di sini 16. Ini dengan merubah bit yang pertama ini menjadi 1, sedangkan yang 16 ini misalkan kita rubah bit yang ketiga menjadi 1. 1 bit ya. Nah, di mana posisinya yang itu kita lakukan secara random juga sama. Dilakukan proses secara random. Bisa jadi yang di sini, bisa jadi yang di sini. Oke. Nah, setelah itu kita hitung sekarang nih. Sudah ketemu nih. Sudah lakukan proses mutasi. Maka kita hitung kembali. Nah, ini X-nya menjadi berubah menjadi 26. Sedangkan yang 16 dia menjadi lebih naik ya. Menjadi 18. Ya. 26. Nah, dari sebelumnya 12 dia menjadi 26. 16 dia berubah menjadi 18. Menjadi lebih naik. Meskipun ada yang naiknya langsung banyak, ada yang naiknya menjadi sedikit. Nah, kemudian kita lakukan juga perhitungan fitness value ini akan menjadi berubah ya. Jadi 144 dia berubah menjadi 676. Menjadi lebih besar kan? Ini dibandingkan dengan 144. Sesuai dengan tujuannya atau goalnya adalah memaksimalkan. Nah, baik, ini proses ini kemudian diulang lagi, sorry. Jadi ini akan menjadi parent ya. 26, 25, 27, 18 ini akan menjadi parent. Lalu prosesnya diulang lagi mulai dari proses normalize ya, sama tadi ini yang kita rubah nilainya menjadi nilai yang baru tadi ya. Kemudian kita kembali hitung lagi, lakukan proses selection, expectation count-nya gitu ya. Berapa probabilitas aktual count-nya, lalu diulang lagi. Sampai apa? Sampai di sini nanti untuk yang berikutnya, ini tidak lagi nilainya sudah nilai yang tidak berubah atau kalaupun posisinya saja yang berubah, tapi nilainya tetap gitu ya, misalkan 26, 25, 27, di sini 18 tetap gitu ya, berarti itu dikatakan sudah convergent. Seperti ini kira-kira proses di dalam simple genetic algorithm. Kita menggunakan contoh yang pertama tadi dengan menggunakan ekspektasi ya, perhitungan ekspektasi.